Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Forensic Accounting dan Fraud Examination dengan judul Penggunaan Teknologi Informasi untuk Pemeriksaan Kecurangan dan Akuntansi Forensik. Berikut pembahasan yang akan saya paparkan meliputi latar belakang, tujuan presentasi, definisi, jenis-jenis kecurangan, peran teknologi dalam pemeriksaan kecurangan, teknologi deteksi kecurangan lalu implementasi akuntansi forensik digital, dilanjut dengan pemaparan mengenai tantangan dan solusi penggunaan teknologi, studi kasus dan ditutup dengan kesimpulan. Kita akan bahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Penggunaan teknologi informasi dalam pemeriksaan kecurangan dan akuntansi forensik berkembang seiring dengan transformasi digital dalam dunia bisnis dan akuntansi. Perkembangan ini muncul karena perubahan cara perusahaan mengelola dan mencatat transaksi keuangan yang kini sebagian besar dilakukan secara digital. Hal ini membuat proses pemeriksaan juga harus beradaptasi dengan sistem yang lebih modern dan berbasis data elektronik. Beberapa faktor yang melatar belakangi perkembangan ini antara lain. Yang pertama, kompleksitas transaksi keuangan modern. Saat ini, transaksi tidak lagi sederhana seperti dulu. Banyak perusahaan menggunakan sistem keuangan digital, melibatkan berbagai pihak, bahkan lintas negara. Hal ini membuat proses pemeriksaan menjadi lebih rumit dan membutuhkan teknologi untuk membantu menelusuri setiap jejak transaksi dengan cepat dan akurat. Yang kedua, peningkatan kasus fraud. Dengan kemajuan teknologi, pelaku kecurangan juga semakin kreatif dalam menyembunyikan jejak. Mereka bisa melakukan manipulasi data melalui sistem komputer, memalsukan dokumen digital, atau memindahkan dana melalui transaksi online yang sulit dideteksi tanpa bantuan alat analisis berbasis TI. Yang ketiga, digitalisasi sistem akuntansi. Sebagian besar perusahaan kini sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis software atau ERP. Hal ini memang membuat pekerjaan lebih efisien, tapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru bagi auditor untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja agar bisa mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Dan yang keempat, tuntutan regulasi dan hukum. Regulator dan lembaga pengawas sekarang menuntut transparansi yang lebih tinggi. Pemeriksaan berbasis teknologi menjadi penting agar proses audit lebih terpercaya dan sesuai standar hukum yang berlaku. Kondisi ini menuntut akuntan dan auditor untuk memiliki kemampuan baru dalam melakukan pemeriksaan. Tidak cukup hanya memahami prinsip akuntansi, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis data, menelusuri jejak digital, dan menemukan indikasi penyimpangan secara efisien dan akurat. Dengan kata lain, peran teknologi informasi kini bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan modern yang mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keandalan hasil pemeriksaan. Seiring dengan pesatnya transformasi digital, metode tradisional dalam mendeteksi kecurangan keuangan kini terus berevolusi. Cara-cara lama yang dulu mengandalkan pemeriksaan manual, seperti pencocokan dokumen atau audit laporan keuangan secara konvensional, sekarang tidak lagi cukup efektif untuk menghadapi kompleksitas sistem keuangan modern. Oleh sebab itu, teknik dan cara membongkar kecurangan juga harus ikut berkembang. Pemeriksaan tidak lagi sekadar mengandalkan metode konvensional, tetapi harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi agar dapat mendeteksi indikasi kecurangan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Hal ini terjadi karena pelaku kecurangan pun ikut beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Mereka dapat memanfaatkan sistem digital untuk menyembunyikan jejak, memanipulasi data, atau memindahkan dana dengan cara yang sulit dideteksi secara manual. Oleh karena itu, penting bagi auditor dan akuntan forensik untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat strategis dalam proses pemeriksaan. Melalui presentasi ini,
Saya ingin memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang peran strategis dan penerapan teknologi informasi dalam pemeriksaan kecurangan serta praktik akuntansi forensik di era digital. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa definisi yang menjadi dasar dalam pembahasan kita mengenai penggunaan teknologi informasi untuk pemeriksaan kecurangan dan akuntansi forensik. Yang pertama adalah teknologi informasi. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai seperangkat alat, sistem, dan infrastruktur yang memungkinkan terjadinya pengolahan, penyimpanan, serta pertukaran informasi dalam format digital. Jadi, apapun yang membantu proses mengelola data secara elektronik, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga jaringan, semuanya termasuk dalam lingkup teknologi informasi. Selanjutnya adalah istilah kecurangan atau fraud. Menurut IAPI, kecurangan merupakan tindakan yang disengaja, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih, baik dari pihak manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, maupun pihak ketiga. Tindakan ini melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau bahkan melanggar hukum. Artinya, fraud bukan sekadar kesalahan, tetapi benar-benar tindakan yang dirancang untuk merugikan pihak lain. Kemudian yang terakhir adalah akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan cabang akuntansi yang menggabungkan keterampilan auditing, akuntansi, dan investigasi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan menyelesaikan kasus-kasus kecurangan keuangan. Jadi, akuntansi forensik tidak hanya melihat angka, tetapi juga menganalisis pola, bukti, dan aktivitas yang mencurigakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu kasus keuangan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa jenis kecurangan atau fraud yang umum terjadi di dalam organisasi maupun perusahaan. Jenis yang pertama adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bentuknya bisa seperti suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan keputusan yang seharusnya dilakukan secara profesional. Jenis kedua adalah penyimpangan aset perusahaan. Ini mencakup berbagai tindakan seperti pencurian kas, penggelapan barang milik perusahaan, atau penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Penyimpangan aset ini biasanya menjadi salah satu jenis fraud yang paling sering terjadi. Kemudian ada pencurian data. Pencurian data terjadi ketika seseorang mengambil, memindahkan, atau memanfaatkan informasi penting perusahaan tanpa otorisasi. Di era digital, ancaman seperti ini semakin meningkat, terutama ketika data perusahaan tersimpan dalam sistem yang tidak sepenuhnya aman. Jenis berikutnya adalah manipulasi laporan keuangan. Ini merupakan tindakan dengan mengubah, menyembunyikan, atau memalsukan informasi akuntansi untuk menciptakan gambaran keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti memperindah kinerja perusahaan, menutupi kerugian, atau memengaruhi keputusan investor. Dengan memahami berbagai jenis fraud ini, kita dapat melihat bahwa kecurangan tidak hanya berbentuk satu pola saja, tetapi bisa muncul dalam berbagai bentuk yang semuanya berpotensi merugikan perusahaan. Peran teknologi dalam pemeriksaan kecurangan. Teknologi hadir sebagai solusi yang memungkinkan auditor dan pemeriksa forensik untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat, mengidentifikasi pola-pola mencurigakan yang tidak terlihat oleh mata manusia, dan melakukan investigasi yang lebih mendalam dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Peran yang pertama adalah deteksi dini dan pencegahan kecurangan. Dengan adanya sistem teknologi seperti software analitik, monitoring otomatis, dan kontrol internal berbasis sistem, potensi kecurangan dapat teridentifikasi lebih cepat sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Teknologi membantu organisasi mendeteksi pola-pola yang tidak wajar dan memberikan peringatan dini. Peran kedua yaitu mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses investigasi kecurangan. Dibandingkan metode manual, penggunaan teknologi memungkinkan auditor dan investigator mengolah data dalam jumlah besar dengan lebih cepat. Hal ini membuat proses investigasi menjadi lebih akurat dan efisien,
karena teknologi mampu menyaring informasi penting dari berbagai sumber data secara otomatis. Selanjutnya, teknologi juga berperan dalam meningkatkan kualitas dan validitas bukti dalam pemeriksaan kecurangan. Bukti digital yang terekam melalui sistem, seperti log aktivitas, rekaman transaksi, atau jejak digital lainnya, dapat memperkuat temuan investigasi. Teknologi memastikan bahwa bukti tersebut dapat diverifikasi serta memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Peran terakhir pada slide ini kembali menekankan bahwa teknologi meningkatkan kualitas dan validitas bukti dalam pemeriksaan kecurangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bukti digital dalam proses forensik modern. Tanpa dukungan teknologi, pembuktian kasus fraud akan jauh lebih sulit dilakukan. Dengan semua peran tersebut, dapat kita lihat bahwa teknologi bukan hanya alat pendukung, tetapi merupakan elemen kunci dalam proses pemeriksaan dan pencegahan kecurangan di era digital saat ini. Kita akan mengulas materi mengenai artificial intelligence. Menurut Sitam Raju dan Hechimovic, artificial intelligence adalah teknologi komputasi yang menunjukkan beberapa bentuk kecerdasan manusia dan mencakup beberapa teknologi yang saling terkait, termasuk penggalian data, pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, pengenalan gambar, dan analisis sentimen. Alat deteksi kecurangan selanjutnya adalah machine learning. Machine learning adalah subset atau bagian dari AI yang fokus pada kemampuan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerja dari pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap skenario. Cara kerja AI dan machine learning dalam deteksi kecurangan. Prosesnya terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahap yang pertama adalah data collection. Pada tahap ini, sistem mengumpulkan berbagai jenis data, baik data transaksi, aktivitas pengguna, maupun data historis yang relevan dengan pola kecurangan. Semakin lengkap data yang terkumpul, semakin tepat hasil analisis yang bisa dilakukan. Tahap berikutnya adalah data processing dan cleaning. Di sini, data yang telah dikumpulkan akan diproses dan dibersihkan dari kesalahan, duplikasi, atau informasi yang tidak diperlukan. Tujuannya agar data siap digunakan dan tidak mengacaukan hasil analisis model AI. Setelah itu masuk ke tahap feature selection. Feature selection adalah proses memilih variabel atau faktor yang dianggap paling berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan. Dengan memilih fitur yang tepat, model akan bekerja lebih akurat dan efisien. Lalu kita masuk ke tahap model training. Pada tahap ini, model AI dan machine learning dilatih menggunakan data yang sudah disiapkan. Model akan belajar mengenali pola, perbedaan, serta ciri-ciri yang membedakan transaksi wajar dengan transaksi yang mencurigakan. Tahap berikutnya adalah detection dan prediction. Setelah model dilatih, AI akan mulai digunakan untuk mendeteksi potensi fraud secara otomatis. Model memberikan prediksi apakah suatu aktivitas memiliki indikasi kecurangan berdasarkan pola-pola yang telah dipelajari. Tahap terakhir adalah evaluation dan improvement. Model yang sudah berjalan akan terus dievaluasi agar tetap akurat. Ketika ditemukan kelemahan atau perubahan pola fraud, model akan diperbarui dan disempurnakan. Penerapannya dapat ditemukan di berbagai sektor. Yang pertama adalah di lembaga perbankan, di mana AI digunakan untuk memonitor transaksi nasabah secara real-time dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, seperti transaksi tidak biasa atau pencurian identitas. Selanjutnya di sektor e-commerce. Platform e-commerce menggunakan AI untuk memantau pola pembelian, aktivitas akun, hingga potensi penipuan pembayaran atau penyalahgunaan voucher. Penerapan berikutnya adalah di audit internal. Dalam audit, AI membantu auditor mengolah data dalam jumlah besar, menemukan anomali, dan memberikan peringatan terhadap aktivitas yang berisiko tinggi.